Pemerintah mendorong program ketahanan pangan dan KENAF menawarkan peluang emas. Dewan Perhimpunan Pengusaha Petani KENAF Indonesia atau DEPKINDO membuka pintu kerjasama luas dengan pihak swasta dan pemerintah. Bayangkan potensi sinergi perhutanan sosial yang luar biasa bisa terjalin dengan menanam KENAF, seperti yang diutarakan Jack Tumewan, Wakil Ketua Dewan Kehutanan Nasional, juga untuk memaksimalkan lahan tidur dan membangun sinergitas dengan para kelompok tani hutan yang berada di desa. Pemirsa Pemimpin Masa Depan, ingin tahu lebih banyak tentang potensi bisnis KENAF yang menguntungkan ini? Saksikan wawancara eksklusif kami sampai habis. Jangan sampai ketinggalan informasi penting yang bisa mengubah masa depan Anda. Peluang besar untuk berkontribusi kepada negara dan ketahanan pangan Indonesia sambil meraih keuntungan finansial yang sangat menjanjikan. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Jack Tumewan, kebetulan dari Dewan Kehutanan Indonesia. Saya bersama teman-teman dari pengusaha KENAF dan petani KENAF untuk bagaimana kita memberdayakan masyarakat tani yang berada di lingkungan perhutanan sosial untuk kita bisa menghasilkan atau membantu ketahanan pangan dari Pak Prabowo Gibran. Terkait KENAF, akan saya tanya nih Ketua. KENAF itu apa? Silakan mungkin bisa dijelaskan dan manfaatnya dari kita menanam KENAF apa? Silakan Ketua. Ada potensi besar kita di negeri kita ini dalam rangka menopang program Astacitanya Pak Prabowo khusus untuk ketahanan pangan. Kenapa? Karena pangan itu juga bukan diidentikan hanya untuk pangan manusia, tapi pangan bisa untuk ternak dan sebagainya yang merupakan ketahanan pangan secara umum. Kemudian juga dari Astacita juga bagaimana kita juga mensupport tentang Indonesia hijau, go green kita, go green, bagaimana juga industri-industri kita supaya mengarah kepada yang tidak mencemarkan lingkungan lah. Dan ini bukan hanya program Pak Prabowo, tapi ini program internasional bagaimana kita juga ikut bisa menjaga lingkungan. Dan jawabannya adalah tanaman KENAF ini. Tanaman KENAF ini mungkin sangat seksi dan sangat terkenal di Malaysia ya. Sudah beberapa puluh tahun Malaysia itu mengembangkan KENAF ini sebagai satu tanaman industri. Kenapa? Karena memang tanaman KENAF ini dari mulai batang, seratnya, sampai kepada daun dan sampai kepada bunganya ini bisa dimanfaatkan. Sama seperti pohon kelapa, tapi ini ada kelebihannya. Kalau pohon kelapa itu mungkin perlu 5-6 tahun, tapi kalau ini waktu jangka tanamnya itu sangat singkat. Kalau untuk pakan ternak hanya 1,5 bulan sudah bisa kita produk untuk pakan-pakan ternak. Dan proteinnya juga gizinya lah kita bilang cukup. Kita sudah punya sudah punya data dan hasil laboratorium bahwa proteinnya cukup tinggi. Bahkan beberapa negara seperti Korea kemarin itu cukup besar untuk permintaan pakan ternak ya. Jadi ini kalau ditanam 1,5 bulan itu dari batang, daun sampai akarnya bisa kita kita produk menjadi pakan ternak, khususnya pakan ternak sapi, kambing, ayam, kemudian untuk ikan lele, dan kita sudah punya data observasinya yang memang sangat-sangat bagus. Tapi bukan hanya itu, tanaman ini juga bisa tumbuh di semua jenis hara tanah. Jadi bisa di pegunungan, bisa di lembah, di gambut dan sebagainya. Karena ini memang tanaman hutan. Jadi memang ini sangat produktif, sangat potensi untuk dikembangkan para petani kita di negeri kita ini. Tapi bukan hanya itu, kalau 1,5 bulan itu untuk pakan. Kalau kita mau produk mungkin selama 4 bulan, 3,5-4 bulan, ini akan jauh lebih menguntungkan. Kenapa? Karena seratnya ini seratnya sangat alot ya. Ini bisa untuk kualitas tambang nomor 1 di dunia ya. Nah, kemudian serat ini juga sangat ringan. Ini untuk kebutuhan industri yang sekarang dibutuhkan industri mungkin untuk dashboard dan sebagainya. Dan ini untuk usia 4 bulan tanam. Ini hasilnya. Kemudian batang ini kalau kita tanam 4 bulan ini untuk bisa menjadi campuran wood pellet. Di mana di negeri kita ini sekarang hutan juga sudah banyak yang ditumbang karena ini memang keluhan kita juga, termasuk juga Pak Prabowo. Kenapa hutan ditumbang? Karena untuk kebutuhan wood pellet. Karena wood pellet ini sebagai bahan dasarnya adalah kayu. Sekarang kayu-kayu sembarang orang
memotong hutan itu, menumbang hutan sekarang bukan lagi untuk kayu apa, sekarang untuk campuran wood pellet. Wood pellet ini adalah pengganti batu bara bahan bakar. Dan ini sudah ada penelitian kita dari laboratorium kita bahwa garnya juga dia melebihi gar arang. Jadi tapi untuk 4 bulan. Jadi sangat-sangat besar harapan kita, masyarakat petani kita, khususnya kawan-kawan yang mungkin Pak Jack juga yang selama ini berkecimpung di pertanian, di kehutanan, bisa memanfaatkan ini untuk menunjang program pemerintah, menunjang juga program Pak Prabowo yang sekali tanam kita bisa mengalokasikan untuk ketahanan pangan, kemudian untuk go green, kemudian masyarakat juga akan bisa sangat-sangat diuntungkan. Secara kalkulasi break even point-nya untuk 1 hektar tanaman ini kita sekitar membutuhkan, itu sudah kolektif semua dari mulai penanaman, pembibitan sampai panennya sekitar berkisar antara 15 sampai 20 juta. Tapi kalau 1,5 bulan itu kita buat untuk pelet tanaman itu paling-paling bisa menghasilkan 30 ke 35 juta nilai basah. Kenapa? Karena kalau 1,5 bulan kita jual basah. Kita jual basah, dia per kilo itu kita prediksi hanya sekitar Rp1.000. Kecuali kalau memang kita produk sendiri dengan mesin kita menjadi pelet ternak. Ini keuntungan bisa mencapai 50 jutaan per hektar kata silasi. Nah, setelah kita solase, kita ada campuran juga, bukan hanya pohon kenap ini. Pak Jack, pandangan sedikit Pak Jack nih, sebentar Bang, silakan Bang. Jadi ini peluang untuk teman-teman masyarakat yang ada di sekitar hutan untuk kita memanfaatkan, karena ada surat edaran dari Dirjen PSKL 2016 bahwa semua hutan yang bisa kita manfaatkan dikasih kesempatan kepada masyarakat di sekitar itu. Oke. Nah, pertanyaan Hutan ya, penyangga hutan. Bagi penyangga hutan agar jangan hutan dialihfungsikan atau hutan digarap secara yang tidak baik apa segala macam lah. ini untuk merawat ini gimana nih? Iya sih, karena kenaf ini jenis rumput, perdu, rumput liar, dia nggak begitu banyak perawatan sesungguhnya. Tapi kalau kita memang ingin dia hasilnya bagus, perlu ada optimasi dan optimalisasi, perlu ada nutrisi. Ini dia, itu dia. Ada tambahan sedikit Apa? tambahan sedikit. Mungkin selama ini para petani kita kan masalah problem yang paling krusial itu adalah off-takernya. Off-takernya kemana ini barang dijual, karena banyak produk pertanian yang selama ini mungkin viral, tapi ketika masyarakat atau petani menanamnya, off-takernya itu mau dijual kemana peruntukannya. Perlu kami gambarkan bahwa kalau untuk kebutuhan wood pellet hari ini, kebutuhan dalam negeri saja pun itu sangat-sangat banyak. Dan kami dari Depkindo itu akan menyiapkan untuk off-takernya untuk seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan yang sudah menanam misalnya, mungkin pertanyaannya lagi, bagaimana kalau untuk pelet ternak? Kalau pelet ternak itu juga 11 ternak, cuma untuk mengolah dia menjadi pelet, itu kan ada mesinnya. Kamilah yang nanti akan mengelolanya dari Depkindo ini. Berarti secara tidak langsung Depkindo akan memberikan jaminan beli. Iya, off-taker itu. Tapi ya memang kalau misalnya dia nanam di Papua, misalnya nanam cuma 1 hektar kan nggak mungkin kita ekspor dari Papua sana cuma nanam 1 hektar. Maka kita berharap itu daerah-daerah itu yang minimal bisa mengembangkan ini menjadi tanaman-tanaman yang primadona, sehingga kita bisa misalnya di Kalimantan kita buat 1 pabriknya, karena peruntukannya nanti kita sesuaikan. Kalau misalnya di sana sangat butuh wood pellet, kita akan arahkan menanam 4 bulan. Berarti menyesuaikan dengan culture yang ada di sana. Itu sana. Ini sangat luar biasa sekali, dan ini saya akan bertanya kepada Ketua Hubungan Kelembagaan nih, hubungan antar lembaga ya, Ketua. Itu lembagaan. Ya, kira-kira gimana nih kita sinerginya nanti gimana nih antara swasta, pemerintah atau bumdes atau apa mungkin, silakan. Baik, terima kasih. Sinergi yang tepat adalah bagaimana pergerakan penanaman terhadap kenap ini dimaksimalisasikan. Karena ketika ini bergerak dengan cepat, maka kemandirian bagi masyarakat akan terwujud. Dengan demikian, pemerintah juga terbantu ketika masyarakatnya juga produktif, bisa memaksimalkan penanaman kenap. Karena persoalannya adalah kebutuhan terhadap wood pellet, kemudian pakan ternak,
kemudian terhadap industri-industri yang lain bisa terpenuhi di dalam negeri, kita tidak perlu impor lagi, kemudian masyarakat bisa mandiri, pemerintah bisa terbantu bagaimana masyarakat sejahtera dengan tanaman kenaf. Makanya kami butuh sinergi kepada pihak lain, kepada siapapun itu yang bisa kita sinergikan untuk penanaman kenaf. Insya Allah, tadi Pak Yani sudah menjelaskan bagaimana off-taker yang insya Allah tersedia begitu luas, permintaannya baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, maka tercoverlah kerja keras kita untuk penanaman kenaf ini, maka mewujudkan masyarakat yang mandiri itu saya rasa yang paling utama. Terima kasih Ketua, sangat luar biasa sekali. Dan ini saya akan mengabarkan kepada saudara-saudara petani yang berada di daerah untuk jangan sungkan menghubungi kami. Nanti ada email yang bisa dihubungi di bawah ini untuk sekadar bertanya atau informasi lebih lainnya. Dan saya harap juga program ini bisa dijadikan program yang sustainable, keberlanjutan di daerah, terutama di daerah yang tidak semata-mata harus banyak hutan, tapi lahan-lahan yang punya lahan apa bisa dikomunikasikan lah, intinya seperti itu. Mungkin Pak Jack ada closing statement 1 menit 2 menit. Jadi sekali lagi kami dari Dewan Kehutanan Nasional sangat menunjang apabila di sekitar hutan program sosial itu bisa dimanfaatkan oleh para petani atau masyarakat yang bisa ikut meningkatkan ekonomi mereka. Ketua, silakan Ketua. 1 menit 2 menit buat generasi muda kita. Ya, terakhir ya kita berharap dengan cita-citanya Pak Prabowo ini, program penanaman kenaf ini juga bisa diberdayakan di desa-desa ya, terutama desa-desa yang punya anggaran APBN yang cukup besar itu, supaya dana dari pemerintah itu bisa sustainable ya, sustainable dia berkelanjutan, jadi tidak jadi barang habis. Jadi kalau misalnya desa-desa punya anggaran 1 miliar atau 1,5 miliar, sisakanlah beberapa ratus juta untuk bisa sustainable, memberdayakan generasi muda petani di desa-desa dengan tanaman-tanaman yang produktif, tanaman industri seperti ini. Saya kira itu saja, dan kita berharap pemerintah, khususnya juga Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, kemudian kementerian-kementerian terkait ikut bisa membuat regulasi lah yang menopang, terutama juga kalau Kementerian Kehutanan alhamdulillah sudah mengeluarkan kebijakan kemarin untuk bisa menanam kenaf ini sebagai penopang hutan. Kita berharap juga Kementerian Pertanian, Kementerian SDM, kemudian Kementerian Perindustrian juga bisa ikut serta membangun kenaf ini menjadi tanaman yang sangat bermanfaat untuk mensejahterakan rakyat kita. Saya kira itu aja. Terima kasih. Akhir Jen, silakan. Bahwa kenaf memiliki banyak kegunaan, itu yang menjadi hal yang penting, bahwa setiap daerah bisa jadi temanya berbeda, sentranya berbeda. Ketika di satu daerah nanti misal butuhnya ini kenaf untuk hal sandang, maka mungkin barangkali arah penanamannya ke urusan sandang. Tapi kalau di satu daerah butuhnya adalah untuk kepentingan pakan ternak, maka kita jadikan ini bahan pakan. Kalau di satu daerah membutuhkan yang sifatnya itu untuk energi, maka kita jadikanlah ini bahan untuk menjadikan wood pellet dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya dibutuhkan untuk bahan papan, untuk bikin bahan-bahan hardboard, dashboard dan segala macam, itu bisa juga nanti dijadikan kenaf. Itu mengarahnya seperti itu, tergantung kebutuhan daerah. Jadi kultur dan kebutuhan daerah itu menjadi penting ketika kita membuat tanam ini dijadikan apa di satu daerah. Semuanya itu akan kita lakukan sosialisasi dan bimbingan setelah ini nanti semuanya betul-betul bisa dirangkum menjadi satuan penuh agar ini bisa termanfaatkan. Kalau ke depan semua kita bersatu dengan gerakan cita-citanya Prabowo ini, barangkali nanti bisa ini semua. Jadi kemandirian itu akan muncul, kedaulatan akan tercipta, akan terjadi. Kalau tidak itu kita lakukan kapan lagi? Harus dari sekarang. Makanya kita harus kompak seperti kata Pak Prabowo, Pak Presiden kita. Makanya adanya kita di sini, adanya dengan Dewan Kehutanan, dengan Pak Jack, adanya dengan semua pihak yang nanti akan berada di sini, kita akan menyeragamkan semua gerakan kita. Kemandirian bangsa dan kedaulatan bangsa akan terwujud dan tercipta di sini. Saya kira itu barangkali tambahan dari saya. Ketua Hubungan Antar Lembaga, 1 menit. Silakan. Baik, terima kasih.
kami dari Dewan Perhimpunan Pengusaha dan Petani Kenaf Indonesia membuka diri berkolaborasi atau bersinergi kepada pihak manapun sampai ke desa sekalipun kita akan melakukan sinergi penanaman kenaf. Dengan demikian kami berharap kenaf akan menjadikan masyarakat yang mandiri. Dengan demikian akan terwujudlah negara yang baldatun thayyibatun warafun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya kita punya apa itu cepat tumbuhnya super hasil. Cepat tumbuhnya, super hasilnya, kenaf. Teman-teman, melalui video ini saya akan closing di sini dan saya harap saya menemukan saudara-saudari yang sefrekuensi sehingga menjadi energi untuk kebersamaan. Dan tadi sangat menarik, hilirisasi sebuah penanaman adalah ujungnya kemana? Menyesuaikan dengan culture daerah tempat. Jika di tempat Anda banyak sapi, mungkin ini akan jadi pakan. Tapi jika di tempat Anda ada PLN, mungkin akan jadi wood pellet. Kita tidak tahu, akan menyesuaikan. Ini sangat fleksibel dan saya yakin hilirisasinya ada di daerah Anda juga semuanya. Tinggal menyesuaikan dan tinggal komunikasikan dengan kami yang berada di sini. Dan ingat satu hal, bahwa desa adalah daerah ekonomi sosial agraris. Jadi tidak menutup kemungkinan jika di desa-desa atau perangkat desa sekalipun atau pemuda-pemuda desa atau karang taruna desa memiliki menjadi binaan untuk menanam kenaf. Saya Raja Karya, pemimpin masa depan, menyampaikan informasi terbaik ini hari ini. Terima kasih. Di senja hari kau kembali dengan bau tanah tubuhmu, dalam lelah beban hidupmu, kau tetap harus bertahan. Bila malam memandang rembulan, bermimpi hari bahagia. Petani, petani, sawah ladang adalah nafasmu. Petani